Halo, selamat Halo, siang. oh iya, Halo, dengan siapa ini? Saya saya, Kodeks. iya, saya dengan Ode. Oke, tadi ngebahas penyalipan ya? Iya, betul. Sebentar, sebentar. Lagi ada error. Kenapa tuh? Penyalipannya itu kenapa? Eh, betul. Hmm, Sebentar, sebentar ya. Saya cek dulu. Ini, kalau berdasarkan Al-Quran itu, Yesus tidak mati di tiang salib. Bagaimana menurut pendapat Abang? Emang ditulis di mana rupanya di Al-Quran Yesus tidak disalib? Surat keempat 157. Rupanya Yesus di situ. Ya, ada Quran Kan di namanya bukan Yesus di situ. Namanya siapa sih? Isa. Isa itu adalah Yesus. Kan kalau nggak ada yang bilang begitu, Isa itu Yesus. Di mana ditulis bilang itu Yesus? Coba, Yesus itu Isa. saudara tahu nggak apa itu apa Al-Quran? Saudara tahu? Sudah pernah membaca Al-Quran? Ya, yang saya tahu Iya. Al-Quran itu Ya. tidak sebanding dengan kitab-kitab lain. Al-Quran itu tidak ngikutin apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya, nggak ngikutin dia. Oh, Dan nama Isa itu siapa? Siapa Isa ini? Kita nggak tahu kita Oke. siapa. Kamu ya coba ya, sebelum kita melangkah ke sana, harus saya jelaskan dulu apa itu Isa ya. Sebenarnya begini, ada 3 prinsip perbedaan ya antara Islam dan Kristen itu tentang sosok Yesus ya. Yang pertama persamaannya dulu ya. sorry, jangan Ya, ya. sebut nama Yesus kalau nggak ada di Al-Quranmu. Bukan begitu. Kamu sebut aja nama yang diucapkan, yang usah sebutkan yang tidak ada. Kan Begitu. nggak mungkin kamu sebut Yesus padahal Yesus nggak ada di situ. Isa mungkin ada, itu Ya, nggak tahu siapa Isa. Isa itu adalah sama juga dengan Yesus, tetapi itu nama Yesus juga bukanlah nama sebenarnya. Begitu. Itu yang saudara tidak pahami. Ya, coba saudara buka Al-Quran terjemahan Abdullah Yusuf Ali. Terjemahan Abdullah Yusuf Ali itu menerjemahkan nama Isa di dalam Al-Quran itu dengan nama Yesus. Begitu juga dengan Alkitab Indonesia ya, Alkitab LAI terjemahan lama itu, nama Yesus itu disebutkan dengan Isa juga di situ. Jadi ini yang saudara tidak pahami. Saya tanya kamu, Begitu kamu, saudara. emang dia di Yusuf Ali itu minta konfirmasi dari orang di situ. Ini sama nggak nih? Pernah nggak dia minta izin orang? Yang sama nggak ini? Dia ngomong sama siapa bilang itu? Kan nggak ada. Sebelum Ini contohnya kamu, namamu si Laode. Ya. Ternyata ada juga nama orang yang sama samamu. Ya. Masa kamu nggak nanya orang ini dulu? Begitu. Nama kita ini sama nggak ya? Ya. Beda ini. Memang namanya di situ berbeda ya, karena Alkitab Kristen itu suka merubah-rubah nama orang, suka menerjemahkan nama orang. Nama Isa itu sebenarnya juga di dalam Alkitab itu Yesus itu bukanlah nama yang sebenarnya, ya. Itu jadi nama sebenarnya itu adalah Yesus atau Esau. Jadi Yesus itu bukanlah nama sebenarnya. Secara klasik namanya itu Yesua, Esau, atau Ises. Yesus itu bukan nama sebenarnya. Jadi ini yang saudara nggak pahami dalam Alkitab Anda sendiri. Coba saudara buka. Petrus itu juga bukanlah nama sebenarnya ya. Nama sebenarnya itu adalah Simon de Kayafas. Begitu juga dengan Yesus. Itu penyakit orang Kristen itu suka merubah Alkitab itu. Jadi kalau saudara tidak melihat Yesus itu disebutkan dengan Isa, itu karena Alkitab saudara itu sudah dirubah-rubah. Jadi yang saya ingin katakan di sini, Yesus itu sama juga dengan Isa. Karena apa? Karena ciri-ciri atau kedatangan Isa itu, kedatangan Al-Quran itu adalah untuk meluruskan pemahaman yang salah akan pendapat orang Kristen tentang Yesus. Jadi sebelum kita itu ya pemahaman yang saudara perlu paham ya. Jadi Al-Quran itu meluruskan pendapat orang Kristen tentang Yesus itu. Kenapa? Pertama yang saya ingin lihat ada 3 persamaan dan 3 perbedaan. Pertama, persamaannya dulu ya, agar saudara paham bahwa Isa itu adalah sama juga dengan Yesus.
Pertama, persamaannya. Umat Islam dan umat Kristen sama-sama mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Kristus. Yang kedua, sama-sama mengakui kelahirannya yang ajaib, ya. Dan yang ketiga, sama-sama mengakui semua mukjizat-mukjizatnya itu sama. Dan perbedaannya itu ada 3 juga yang secara prinsip, yaitu perbedaannya itu adalah penyaliban Yesus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketuhanan Yesus. Dan yang ketiga, dosa asal. Inilah yang saudara harus pahami. Jadi sosok Isa di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab itu adalah sama orang itu juga, cuman yang beda namanya itu ya karena yang saudara nggak pahami tadi bahwa Isa itu yang diterjemahkan menjadi Yesus itu di dalam Alkitab itu karena nama Yesus itu diterjemahkan karena Isamu disalibkan. Ya, karena nama Isa itu diterjemahkan itu berubah. Isamu tidak disalibkan. Ya, udah berbeda. Itu clear ya. Satu aja berbeda ya udah berbeda. Tapi bukan berbeda orangnya loh ya. Itu yang saudara harus pahami dulu. Ya. Kalau saudara bilang itu berbeda orangnya, kita lihat lagi ke sosok lain. Kita lihat Petrus, ya. Petrus itu nama sebenarnya enggak? Petrus itu nama sebenarnya enggak? Nggak usah dipaksakan sama. Nggak usah dipaksakan sama kalau berbeda. Bukan gitu dipaksaan dong. Ya, bukan dipaksakan. Tetapi yang perlu harus saudara pahami, datangnya Isa itu, datangnya Yesus, datangnya Muhammad itu, datangnya Quran itu adalah untuk memperbaiki, mengkoreksi pemahaman yang salah orang-orang Kristen terhadap Yesus. Ya, Yesus itu sebenarnya bukannya bukan ketika Yesus lahir itu bukannya langsung diberi nama Yesus. Ya, bukan Yesus namanya. Tidak ada nama Yesus dalam orang itu, saudara ya. Nah, jadi itu yang perlu saudara pahami. Kamu bicara apa sih? Ya. Apa coba? Bicara Yesus atau Isa? Yesus atau Isa itu adalah orang yang sama yang saudara ini siapa? Ya? Yesus atau Isa? Isa dan Yesus berbeda. Ya, secara namanya memang berbeda, tetapi pribadinya orangnya itu juga, ya. Itu saudara yang saudara pahami itu. Sama. Ya, oke. Kalau saudara pahami, coba cari tadi Al-Quran bisa ada kesamaannya di mana? Saya kan sudah jelaskan tadi kesamaannya. Saya sudah jelaskan. Contohnya, kalau kamu membahas Isa tidak disalibkan, apakah sama dengan Yesus yang disalibkan? Bisa kamu hubungkan itu? Bisa. Kan nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Saya bisa. Nggak bisa dihubungkan. Saya bisa hubungkan itu, saudara. Jadi tunggu dulu. Kan kita akan membahas tentang penyaliban Yesus. Jadi saya ingin membuktikan, yang tadi kan saudara sudah katakan bahwa saya sudah berhasil membuktikan ya bahwa Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Itu satu. Kemudian saudara ngotot mengatakan bahwa Isa dan Yesus di dalam Al-Quran itu bukannya orang yang sama. Kamu ini nggak punya kerjaan kamu itu di sana itu. Menyamakannya nggak ada. Percuma kamu belajar agama itu berbeda itu. Bilang aja sama ustadz-ustadzmu, nggak ada itu hubungannya itu. Percuma kau sama-samain yang nggak sama itu loh. Nggak samanya di mana coba? Coba yang nggak samanya di mana dulu, coba lah saudara coba. Pastikan dulu nggak samanya di mana. Itu membuktikan itu nggak sama. Nggak samanya di mana? Kan satu tidak bisa nggak buka telingamu nih? Benar-benar. Isamu disalibkan nggak? Tidak. Kamu jawab yang benar. Ya, Isamu disalibkan enggak? Ini berdasarkan pernyataanmu sendiri, kamu bisa paham Isamu tidak disalibkan. Betul tidak disalib. Betul. Ya. Terus? Ayo, jadi menurut saudara Yesusmu disalib? Iya, kamu jawab yang tegas. Ya. Kalau memble gitu. Saudara tunggu dulu ya. Jangan merasa mendapat bisikan Roh Kudus. Coba, jangan merasa mendapat bisikan Roh Kudus. Coba jelas, saya sudah katakan bahwa Yesus atau Isa di dalam saya itu tidak disalib. Menurut saudara, Yesus itu disalib enggak? Ayo, minta bantuan Roh Kudus. Ayo, jangan memble-memble. Coba, jangan ini cepat. Katanya jangan memble. Iya. Itu. Kamu memble. Katamu Isa itu sama dengan Yesus. Iya, betul sama. Isamu disalibkan enggak? Tidak. Disalibkan enggak? Tidak. Ya udah enggak sama dong.
menurut kalian disalibkan, menurut kalian disalibkan. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa datangnya Al-Quran itu adalah Saya untuk tanya, mengkoreksi pemahaman yang salah Al-Quranmu terhadap bilang, orang-orang Kristen itu. Al-Quranmu bilang, biar kamu itu telinganya itu bisa mendengar orang lain. Saudara, Nih, belajar. kapasitas saudara itu, Iya. coba ya saudara ya, coba dengar dulu pernyataan saya tadi. Saudara udah bisa jelas nggak bahwa saya mengatakan tadi dan perbedaan tentang pribadi sosok Yesus itu di dalam Al-Quran, di dalam kekristenan. Kan saya sudah jelaskan. Saudara bisa simak Di nggak? dalam Islam, Saudara kalau dalam Kristen, kamu ngebahas Al-Quranmu sekarang kan? Saya membahas begini ya, saya kan sudah bilang ya saudara, bahwa datangnya Islam itu salah satunya itu adalah untuk mengkoreksi pemahaman yang salah tentang Kristus ya, bahwa Yesus itu mati disalibkan menurut orang-orang Kristen. Tetapi Islam mengkoreksi itu, bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati di tiang salib ya. Jadi kalau saudara merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, marilah kita membahas. Saya tidak akan membuka Al-Quran, mari kita membuka Alkitab Anda sendiri ya, bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Itu saudara yang perlu saudara Ya bukalah, mana Alkitabnya? Ya saya nggak usah. Yang bersamamu apa Alkitabmu? Oke, saudara coba. Ya udah ambil. Buka ya. Mana Alkitabnya coba? Iya, sekarang ambil Alkitabnya, di mana dibilang di situ tidak disalibkan. Oke. Saudara coba buka di dalam. Iya, sekarang ambil. Ambil sekarang Alkitabmu itu yang ada di situ. Mana dibilang di situ tidak disalibkan? Saudara mau buka Alkitab yang versi apa nih? King James atau New International Version atau RSV atau Saksi Yahova atau LAI? Ini saya ada nih. Mau buka yang mana? Hah? Yang ada padamu yang sering kamu baca lah, terserah. Oke. Saya pikir itu sama aja isinya. Intinya. Ya, oke lah. Yang mana membuktikan ucapanmu tadi? Oke. Iya, ucapanmu tadi itu mana bukti dengan tidak disalibkan, padahal iya, oke lah. Oke. Sebelum kita melangkah ke sana, saudara harus pahami dulu, menyalib itu apa? Yang kan harus di situ dulu. Sekarang saya tanya. Nggak usah memble-memble kamu. Buka aja Alkitabnya, di mana kamu bilang itu tidak disalibkan. Silakan buka. Ya. Nggak usah nunjukkan judul buku, ngapain nunjukkan buku? Oke. Yang kita bahas intinya ke situ. Di mana kamu baca Yesus itu tidak disalibkan? Sebelum melangkah ke sana, kita harus pahami dulu menyalib itu apa. Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, KBBI, menyalib itu adalah membunuh orang dengan cara dipancangkan di tiang salib. Ya, jika seseorang itu dipancangkan di tiang salib tetapi tidak mati, itu disalib atau tidak? Tidak. Bukan saya tidak mengerti, bukalah Alkitab itu. Di mana kamu baca pernahnya dengan matamu yang sehat? Nih dengan matamu sehat. Ya. Dia tidak disalibkan, mana? Nggak usah banyak apa menjelaskan lagi. Kita udah masuk. Di mana kamu baca Yesus tidak disalib? Itu terangkan sama saya. Saudara ini. Maksudnya ngerti nggak? Bahasa Indonesia ini ngerti nggak? Kalau kita harus melihat ya disalib atau tidak itu, kita harus tahu dulu apa itu arti menyalib, kan begitu. Baru kita bisa tahu betul nggak Yesus itu disalib atau tidak. Pertama-tama kita harus pergi dulu ke Kamus Bahasa. Apa itu arti menyalib? Ya, kan kamu begitu. Baca di Alkitab itu. Ya. Di mana dibilang tidak disalibkan, itu tunjukkan sama saya. Coba saudara buka Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes. Di mana tidak disalibkan? Di mana ditulis? Ini kosong sekarang nih. Kalau ini kosong. Ya. Kalau yang sama kamu tuh berisi. Ya. Di mana disebutkan tidak disalibkan? Untuk kita mengetahui dulu, kita melangkah ke sana, kita harus pahami dulu menyalib itu apa sih? Kan begitu, setuju nggak? Setuju nggak? Lah di dalam Alkitab itu ada. Menyalib di dalam Alkitab itu sudah ada, di kamus itu juga sudah ada. Oke, kamus apa yang saudara pakai itu? Coba buka dulu kamus itu. Menyalib itu apa artinya? Ya. Cobalah saudara, jangan memble-memble lah ya. Jangan merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Kita lurus-lurus aja ya. Ayo, kita lurus-lurus saja. Jangan saudara merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus lalu mengatakan saya memble apa segala macam. Cobalah, kita di sini diskusi terarah ya. Bukan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran di sini, tapi kebenaran yang harus kita tunjukkan apa yang kamu. Kita buka dulu lah sebelum kita melangkah ke sana. Kita buka dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu arti menyalib?
Saya kan gunakan bahasa Indonesia yang kamu juga Oke. ngerti. Saya pikir telingamu juga mendengar. Ya. Enggak lah. Mana dia? Coba buka. Oke. Tunjukkan sama kita nih. Sekarang aku mau baca yang kamu tunjukkan. Oke, Mana dia? buka dulu kamus besar Masa bahasa kamu nggak Indonesia. mau buka? Buka dulu kamus besar bahasa Indonesia. Kalau nggak punya, buka online ya. Apa itu arti kata menyalib? Ya, menyalib itu adalah membunuh seseorang dengan cara dipanjangkan di tiang salib sampai mati. Ya, kamus Oxford Dictionary dan juga Cambridge Dictionary itu juga mendukung bahwa crucifixion is hanging by someone till die in the cross. Kan begitu, membunuh seseorang dengan cara digantungkan di tiang salib sampai mati. Sekarang kita harus melihat dari kejadian yang dialami Yesus di padang salib itu, apakah Yesus itu disalibkan atau tidak? Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-31. Coba saudara baca di sana. Saudaralah baca. Oke. Kan kamu punya Alkitab. Oh, oke. Ya, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ya. Ayat ke-31 ya. Nah, biar nggak sampai salah saya mengatakan baca ayat di luar konteks ya. Saudara bisa baca aja lah sendiri dulu, coba. Jangan sampai nanti ketika saya baca saudara bilang saya lagi baca di luar konteks lagi. Nggak apa-apa. Saya bisa lihat kan nanti di grup. Apa yang kamu Oke. baca itu saya kasih tahu di grup. Oke. Kamu bacanya apa sih? Oke. Kan kamu punya buku. Tapi aku nggak perlu kasih tahu di grup sih sebenarnya, karena ini sifatnya internal. Ya udah kita diskusi secara ini aja. Oke, kita lihat ya. Di dalam Injil Yohanes Tekstual nih namanya. Benar Pasal- nggak apa yang kamu baca itu sesuai? Oke, kita lihat ya. Kan gitu. Oke, kita lihat. Karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, ya, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepada Pilatus supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan, kan begitu. Nah, kita harus telusuri ayat ini. Kenapa harus dipatahkan? Kan begitu. Nah, dipatahkan itu untuk apa? Ya, untuk mempercepat proses kematian. Kan karena saat itu orang yang disalibkan itu, yang dipanjangkan itu belum mati. Makanya untuk mempercepat proses kematian, makanya harus dipatahkan kakinya. Kan begitu. Nah, ayat ke-32, maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi karena mereka sampai kepada Yesus, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Kan begitu. Nah, ini orang ini hanya melihat saja tetapi tidak memeriksa apakah Yesus itu betul-betul telah mati atau tidak. Nah, di ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Ya, segera keluar darah dan air itu menunjukkan bahwa peredaran darah yang ada di dalam tubuh Yesus itu masih berfungsi karena keluarnya darah itu bersifat segera di situ. Ya. Ya. Bersifat segera. Jadi dengan berfungsinya jantung itu yang memompa darah ke seluruh tubuh itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus masih hidup. Terus kesimpulan kamu berdasarkan bacaan itu apa? Berdasarkan Kamu ragu, pembacaan ini, kamu percaya, berarti saat itu kamu punya alasan lain? indikasinya saat itu bahwa Yesus masih hidup. Ya. Kemudian bukan saja ayat ini, kita bisa melihat lagi di ayat seterusnya dari pasal ke-19 itu, ya. Tunggu dulu deh. Tunggu dulu. Ya. Kamu bilang kesimpulannya hanya gara-gara kaki yang tidak dipatahkan. Bukan itu saja, tetapi ada lagi ya. Tapi kan ini mesti kita
bahas poin by poin. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ya. Kalau kamu membaca ayat itu, kenapa kamu nggak baca ayat yang di atasnya sebelumnya? Ayat 20, kenapa nggak kamu baca ayat yang sebelumnya? Kenapa hanya baca ayat-ayat yang ada 31 sampai 32? Kenapa nggak baca dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya. Sama seperti kamu baca Al-Quran. Misalnya nih kamu baca Al-Quran, cuma baca 3 ayat aja. Padahal ada 1 juz. Kenapa kamu baca 3 ayat aja, bukannya 1 juz? Nanti itu kan menyalahi bukan? Kan yang saya ambil poinnya kan itu. Nanti ketika saya baca, ketika saudara meminta saya baca ayat sebelumnya, saudara minta baca lagi dari keseluruhan Injil Yohanes lagi, malah mintanya saya begitu. Jadi maksud saya membaca itu untuk menjustifikasi pendapat saya, ya. Jadi jangan saudara melihat bahwa saya harus membaca keseluruhan dari Alkitab, ya begitu. Nah, soalnya tentang penyaliban Yesus itu dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, ayat 42. Nggak mungkin dong kamu cuma ngambil 3 ayat, tapi tidak tahu dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Itu maksudnya sama aja dengan kamu baca 1 juz, tidak membaca 1 juz, hanya membaca 3 ayat dari 1 juz. Yang saya ambil sama ini, kamu. Ya, yang saya ambil ini adalah konteks dalam hubungannya dengan peristiwa penyaliban Yesus. Walaupun ayat-ayat sebelumnya itu juga ada hubungannya dengan kisah penyaliban Yesus, tetapi itu saling berhubungan dengan ayat ini. Sengaja saya tidak membaca ayat itu karena saya ingin membawa agar Anda itu berpikir bahwa poin yang hendak saya sampaikan itu adalah bahwa saat itu Yesus itu tidak dipatahkan kakinya, begitu. Dan ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kan ayat selanjutnya kan kita bisa baca lagi di situ, ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat di situ, ya. Di ayat seterusnya itu, sesudah itu ayat, coba saudara buka di dalam ayat ke-38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tapi secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meloloskan permintaannya itu. Jadi mengapa harus takut-takut kepada orang-orang Yahudi? Ya, kalau saja Yesus itu sudah mati, mengapa harus takut kepada orang-orang Yahudi? Begitu. Jadi itu indikasinya bahwa saat itu Yesus masih hidup, begitu. Saya tanya kamu, di mana di Alkitab itu dikatakan Yesus masih hidup? Oke, silakan saudara buka di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 ya. Bukan. Saudara, kamu harus bacanya dari sama yang sama juga. Di mana di ayat setelah itu dia masih hidup? Coba tunjukkan ayat mana. Indikasinya saudara ya, indikasinya yang saya lihat kenapa itu Yusuf itu meminta izin kepada Pilatus itu untuk menurunkan mayat Yesus secara sembunyi-sembunyi. Kenapa tidak secara terang-terangan aja? Dia takut kepada orang-orang Yahudi. Jika saja Yesus saat itu sudah mati, untuk apa takut lagi kepada orang-orang Yahudi? Ini menunjukkan bahwa saat itu Yesus masih hidup, ya. Kemudian di dalam Markus pasal ke-15 ayat ke-44, kamu baca itu dia masih hidup. Memang tidak ada di sini. Ini dikaburkan oleh pihak gereja bahwa sebenarnya Yesus itu masih hidup. Ini dikaburkan. Ya. Bisa mana juga lihat. ayatnya? Bisa juga lihat. Coba tunjukkan ayatnya dia masih hidup. Mana ayat berapa dari ayat ya. itu? Oke, saya lihat. Buka lagi di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36. Buka. Coba buka. Bukan Injil Lukas, Injil yang sama. Injil yang sama di situ kamu baca. Mana dia? Saya kan sudah membuktikan ini bahwa Yusuf itu meminta izin kepada Pilatus secara sembunyi-sembunyi. Itu untuk apa secara sembunyi-sembunyi jika Yesus itu masih hidup? Ya, kenapa secara sembunyi-sembunyi? Ayat mana? Kenapa? Ayat mana kamu bilang sembunyi-sembunyi? Saudara sudah baca Alkitab belum? Cobalah saudara baca di dalam pasal ke-19 ya. Pasal ke-19 itu ya, ayat ke-3. Coba saudara baca. Nah, ini nanti saya dibilang nggak baca ayat Alkitab. Baca ayat Alkitab di dalam konteks. Kita bahas tentang penyaliban. Iya, betul. Tentang penyaliban ini. Berarti ya, objeknya adalah Yesus yang disalibkan. Iya, betul. Nah, kamu kan mau menyangkal ya masih hidup. Ya. Nah, kenapa tidak dipatahkan? Coba kamu kan sudah baca.
sudah baca. Kenapa kaki Yesus tidak dipatahkan? Coba kamu coba kasih apa? Kenapa dia indikasinya bahwa cara Tuhan itu untuk menyelamatkan Yesus, ya? Karena di dalam Mazmur juga sudah dikatakan bahwa dia sudah dinubuatkan bahwa dia tidak mematahkan tulangnya, tidak ada satupun tulangnya yang patah. Jadi indikasi itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak dipatahkan tulangnya untuk menyelamatkan Yesus, ya. Kemudian saya lihat lagi Injil Markus pasal 15 ayat ke-44 kamu baca ayat sebelumnya. Ya, ini ada hubungannya. Kamu pasti menemukan ini jawaban. Ada hubungannya dengan peristiwa penyaliban Yesus, ya. Ketika Pilatus itu ragu, ketika mendengar dari tentara itu mendengar bahwa Yesus itu sudah mati, Pilatus seru, ya. Di dalam pasal 38 tadi itu saya juga sudah menyebutkan bahwa Yusuf Arimatea itu secara sembunyi-sembunyi minta izin kepada Pilatus. Saudara tidak paham ayatnya itu. Saudara mengatakan di mana ayat yang mengatakan secara sembunyi-sembunyi. Saudara rupanya tidak pernah membaca Alkitab ini. Saudara mengatakan bahwa di mana ayat yang mengatakan secara sembunyi-sembunyi. Cobalah saudara bersikap jujur aja lah, ya. Baca aja ayat sebelumnya. Ya. Ya, kamu baca aja yang sebelumnya. Ayat sebelumnya itu saya sudah paham peristiwa penyaliban Yesus seketika dia diberikan anggur cuka di situ, diberikan minum, ya. Kan kita tidak membahas di situ lah. Ini karena ini ada hubungannya dengan peristiwa penyaliban Yesus di palang salib itu. Bagaimana ketika Yesus itu disalibkan di palang salib itu, bagaimana kejadian kronologis yang berlangsung pada saat peristiwa itu. Kita kan harus mengetahui bahwa saat itu Yesus mati di salib atau tidak, begitu. Kan kamu bilang tadi, menurut kamus orang itu yang disalibkan itu orang yang dihukum sampai mati. Ya. Jadi orangnya sampai mati. Ya. Loh, kok kamu tiba-tiba ngambil kesimpulan yang di luar kamus? Yang benar nggak? Kan bagaimana? Saya kan mengerti nih. Cara penghukuman. Cara penghukuman mati. Jadi orangnya itu harus mati. Harus mati. Loh, kok kamu lari dari dan tidak sesuai dengan kamus? Satu. Kedua, nggak sesuai dengan apa yang tertulis di pasal 19. Kok jadi menyimpang? Itu yang aneh. Begini, di pikiran pembaca. Saya kan sudah menjelaskan tadi bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dan seluruh kamus di seluruh dunia itu yang mendukung pemahaman penyaliban itu, bahwa menyalib itu adalah membunuh orang dengan cara digantungkan di palang salib sampai mati. Dan indikasi yang saya sudah tunjukkan di dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus itu tidak mati di palang salib. Indikasinya dengan tidak dipatahkan kakinya. Kemudian indikasinya ketika Yesus Arimatea meminta secara sembunyi-sembunyi kepada Pilatus. Jika saja saat itu Yesus sudah mati, untuk apa meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil secara sembunyi-sembunyi jasad Yesus? Bisa saudara jelaskan nggak kenapa harus sembunyi-sembunyi untuk meminta kepada Pilatus jasad Yesus itu jika saat itu Yesus sudah mati? Sebenarnya itu jawabannya sudah ada di pasal 19. Cuma kamu kan hanya ambil ayat-ayat yang perlu untuk urusanmu ini, untuk hanya sengaja untuk meragukan soal penyaliban dan kematian Yesus. Kamu yang menyembunyikan itu dengan sengaja. Coba kamu baca satu pasal 19. Jadi kamu tidak akan bersembunyi-sembunyi di balik cara kamu menyampaikan, kan sangat disesalkan sekali. Orang yang terpelajar seperti itu sudah membaca kamus, tapi menyangkal apa yang tertulis. Tunggulah dulu ya saudara. Jangan saudara merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus lalu mengkritisi saya. Keseluruhan dari pasal ke-19 itu saya kan hanya mengambil teks dari ayat yang mendukung pendapat saya bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Dan ayat dari seluruh pasal ke-19 itu kan ada hubungannya dengan peristiwa di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat 31 sampai dengan ayat yang saya bacakan tadi itu. Jadi konteksnya itu sama di situ. Jadi saya tidak harus mengambil keseluruhan ayat dari pasal ke-19 untuk menjustifikasi pendapat saya. Saya hanya mengambil ayat itu saja untuk mendukung pendapat saya bahwa peristiwa ketika Yesus digantungkan di palang salib itu tidak sampai final di sana. Jadi orang-orang Yahudi itu gagal membunuh Yesus. Saya tidak harus mengambil keseluruhan dari satu pasal 19 dalam Injil Yohanes. Saya tidak harus membaca itu. Saya harus mengambil ayat-ayat yang menurut saya itu
sesuai dengan pendapat saya bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Dan di dalam keseluruhan dari Injil Yohanes pasal ke-19 itu juga, itu hanyalah peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan. Bukan, tidak ada di pasal di ayat sebelumnya itu mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Tidak ada. Saya hanya mendukung pendapat saya untuk mengambil secara singkat saja. Begitu jika saudara mengatakan bahwa di ayat sebelumnya itu mengatakan Yesus itu mati di salib, silakan tunjukkan saja. Begitu. Ya, saya bacakan ini untuk kamu. Saya mau bacakan untuk bisa pasang telinganya nggak? Dengar. Coba ya, minta bantuan dari Roh Kudus. Coba. Saya bacain. Ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap tertulis tentang dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Udah mati. Ya. Menyerahnya kan? Jadi gini. Ya. Itu sudah mati. Yesusnya sudah mati di ayat itu. Itu kan tidak dikatakan Yesus mati kan? Ya kan? Ya begini aja ya. Kamu kan nggak percaya. Di situ. Intinya kamu orang luar dari membaca kitab ini. Nggak ada hubungannya dengan kitab ini sebenarnya. Jadi hanya kitabmu lain. Jadi nggak ada sih otoritas kamu sebagai orang luar itu sebenarnya ngebahas ini. Ya udah, kalau kamu nggak mau percaya, urusan imanmu sendiri. Ya udah gitu ya. Bukan anggap begitu, aja kamu itu memang nggak ada urusannya deh sama kitab ini. Kenapa? Nih, kalau kamu baca ya silahkan. Nggak ada yang larang. Kamu mau baca sampai hari kiamat, sampai nanti hakim yang adil datang, ya serah. Terima kasih ya. Sekarang begini. Saya begini, kalau kamu nggak dukung iman saya sebagai Kristen yang percaya Yesus disalibkan dan mati, ya itu urusanmu juga. Itu urusan kamu. Jadi intinya adalah kamu itu kalau membahas ini, kalau kamu nggak mau percaya itu urusan kamu, karena memang kamu orang di luar dari Kristen. Karena bahasan kita, saya pikir intinya cuma satu, kesimpulannya udah dapat. Kamu bukan orang percaya kepada Yesus. Saudara, saya percaya kepada Yesus karena otoritas di dalam Al-Quran itu ada 25 kali nama Yesus itu disebutkan. Jadi sehubungan tapi yang perlu saya pahami ya, keyakinan saya terhadap Yesus keyakinan saya terhadap Yesus itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa datangnya Islam itu adalah untuk meluruskan pemahaman yang salah tentang Yesus. Bahwa seperti Bapak bilang tadi, bahwa keyakinan saudara itu saya ganggu. Saya tidak mengganggu keyakinan saudara, tetapi saya hanya ingin mengkoreksi bahwa keyakinan hubungan dengan pengaliban Yesus itu adalah suatu perbuatan yang dibikin-bikin. Jadi konsep keselamatan itulah yang hendak dikoreksi. Jadi jangan salah kita memilih konsep keselamatan itu statement yang nggak berguna dalam karung ya. Jangan sampai konsep keselamatan ini jangan sampai kita ada yang dia luruskan dalam karung ya. Jadi datangnya Islam itu hanya untuk mengkoreksi pendapat Kristen bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati di tiang salib. Jadi jangan sampai saudara mengimani dengan keyakinan yang salah. Ya udah, kamu nggak ada gunanya bro, kamu bilang itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak ada gunanya kamu bilang itu sama saya. Sesuatu yang mau meluruskan apa yang diluruskan, nggak ada yang bisa menggoyahkan iman gitu. Luruskan di sini. Karena saya belum mempelajari Al-Quran itu. Jadi saudara, saran saya tolonglah pelajari Al-Quran itu dulu ya. Kalau kamu mau belajar Al-Quran, kamu pelajari Al-Quranmu itu. Tapi kalau bicara mau meluruskan ini, apa yang kamu luruskan di sini?
Kan Apa saya coba? sudah Ayat jelaskan mana yang apa yang ayat diluruskan mana itu, yang kamu luruskan? ya, yang saya luruskan itu sudah saya jelaskan dari awal-awal pertemuan, sudah saya jelaskan bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Ketika orang Kristen meyakini bahwa Yesus mati di tiang salib, itu salah Ini satunya. Yesusnya Jadi mati. itu yang hendak diluruskan oleh Islam. Sayangnya Alkitab ini sendiri tidak mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Ya, ketika di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat 36. Gini aja, kamu bilang aja kalau di Al-Quran Isa itu tidak disalibkan. Kalau di Injil Yesus itu disalibkan, itu lebih kena. Coba kamu akui nggak? Aku akui nggak? Isa di Al-Quran tidak disalibkan. Yesus di mana? Yesus di dalam Alkitab itu, ya, Yesus di dalam itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib, itu adalah pendapat yang tidak Ini kamu kuat. nggak usah lari-lari. Udah dapat kesimpulannya. Di Isa di Al-Quran tidak disalibkan. Betul? Ya, betul. Enggak, aku dulu. Betul. Oke? Tapi dia diangkat. Siapa bilang diangkat? Betul? Siapa bilang dia diangkat? Siapa Ya yang itu nanti mengatakan kamu diangkat? cari lah awalnya. Siapa yang Itu mengatakan lain lagi diangkat? pembahasan kita. Nah, ini Itu nanti saudara jangan Isa mengatakan itu kamu diangkat. akui Ya, tidak disalibkan di Al-Quran. Oke? ya, tidak disalibkan. Ya. Terus kamu ngikutin yang mana? Saya mengikuti apa yang oleh Al-Quran dan mendukung pendapat saya bahwa di dalam Alkitab juga mendukung bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Tidak. Ngapain kamu ikutin Alkitab kalau kamu bukan Kristen? Karena Yahudi saya juga hendak meluruskan pemahaman yang salah dalam kekristenan itu. Inilah fungsinya kamu Al-Quran itu. lurusin. Kamu cari jalan lurusnya di Al-Quranmu itu. Ada nggak ketemu nggak jalan lurus? Jalan lurus itu seperti yang Al-Quran katakan, ya, sama seperti Yesus katakan di Yohanes pasal Ya. 14 ayat ke-6. Jadi beda ya. Jadi beda. Saudara, aku kita ini. Jadi nggak usah disamain. Kamu udah berusaha memang membacakan Alkitab tadi. Tapi kesimpulannya tetap kita berbeda. Perbedaan yang dipaksakan. Jadi ketika Bapak tidak ingin meneliti, jadi kan tujuan kita diskusi di sini kan adalah kita meneliti apakah Saudara, Yesus itu mati di kamu tiang juga salib jangan atau tidak. paksakan. Ya, Jangan sedangkan paksakan. Kan tadi katanya jangan dipaksa. Ya kita sama fair lah, tidak memaksa. Udah selesai. Saya juga nggak maksa kamu harus jadi apa yang sesuai dengan keinginan saya. Kamu kalau percaya keyakinan kamu di Al-Quran, katamu itu adalah Isa tidak disalibkan, ya saya harus kamu mau. Nah, sebenarnya di saya dalam percaya Alkitab juga, disalibkan. di dalam Kamu Alkitab menghargai juga, nggak Yesus? Karena iman saya. di dalam Alkitab juga itu Yesus tidak mati di palang salib, begitu. Jadi harus dipahami itu. Yesus Ya. disalibkan nggak kalau setelah kamu baca tadi itu? Terus disalibkan harus kita pahami dulu. Disalib itu apa sih? Kan saya sudah tunjukkan itu berkali-kali. Kita harus pahami dulu. Gini aja lah. Poin pertama itu Udah gini disalib aja itu lah, apa? Kan begitu Nih, kan? saya pikir kamu udah menghargai kitab saya. Jadi nggak usah dipaksakan. Betul lah. Ya, Ngapain betul. kamu paksakan kalau emang Yesus itu menurut Alkitab saya, Yesus itu disalibkan. Nah, saya tidak menyerang kamu punya Al-Quran. Kan kamu sendiri udah mengakui sendiri. Isa di Al-Quran tidak disalibkan. Oke? Ya. Isa di Al-Quran itu tidak disalibkan, dan Isa di Alkitab itu dikatakan bahwa disalibkan di situ, tetapi indikasi yang tertulis dalam Alkitab seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa indikasinya sebenarnya Yesus itu tidak disalibkan. Jadi poin yang harus saya sampaikan dulu, apa itu yang harus saya sampaikan dari ujung pertama itu tadi. Menyalib itu adalah membunuh dengan cara dipajangkan di tiang salib. Ketika Yesus itu Udah stop aja lah. disalib. Kamu apa? Udah ya. Sampai nanti kapan-kapan waktunya lagi ya. Oke, boleh. Kan ya kan pandangannya lebih enak rame-rame. Oke, boleh nanti. Misalnya saya panggil Paulus Edi Praitno. Oke, Bisa baik. kita bertiga. Boleh, silakan kapan-kapan. Nah, Boleh, itu. Kapan-kapan aja.
kapan-kapan Boleh. kita bisa upload